Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita berdoa. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam sapaan pastoral pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, agar kami dapat menghidupinya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya firman-Mu adalah penuntun bagi kehidupan kami. Tuntunlah kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari saudara-saudara kita membuka firman Tuhan di dalam Amsal pasal 22 ayatnya yang ketiga. Sekali lagi Amsal 22 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saudara yang diberkati Tuhan, suatu ketika ada dua buah kapal yang sedang berlabuh di satu pelabuhan yang sama. Sebut saja kapal A dan kapal B. Kedua kapal ini sedang berlabuh di pelabuhan yang sama dan akan menuju tujuan yang sama. Namun beberapa hari terakhir angin yang bertiup begitu kencang dan begitu riuhnya. Nah saudara-saudara, laut menjadi begitu bergelora dan menakutkan. Penumpang dan ABK kapal atau anak buah kapal menanti-nanti keputusan sang kapten. Nah saudara-saudara, ada dua kapten karena ada dua kapal. Sebut saja kapal A dan kapal B. Kapten kapal A adalah seorang yang ceroboh, seorang yang angkuh. Kemudian memutuskan untuk terus melanjutkan pelayaran meskipun laut begitu bergelora. Kemudian saudara-saudara, singkat cerita dia melanjutkan pelayaran. Berbeda dengan kapten kapal B. Jika kapten kapal A yang begitu ceroboh dan gegabah, kapten kapal B dia menimbang-nimbang. Dia sudah tahu bahwa kondisi itu akan semakin buruk karena dia sudah lama tinggal di wilayah itu. Dia sudah tahu kondisi laut di sekitar situ. Akhirnya setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk tidak berlayar. Bahkan bukan hanya tidak berlayar saudara-saudara. Dia membawa kapalnya ke tempat yang lebih aman sehingga terhindar dari badai yang sedang mengamuk itu. Nah saudara, beberapa jam kemudian terdengarlah kabar buruk bahwa kapal A yang dikemudikan oleh Kapten A itu saudara-saudara, itu tenggelam dan banyak orang yang meninggal dunia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita, keputusan yang kita buat sangat menentukan konsekuensi yang akan kita terima saudara-saudara. Ada banyak masalah, bencana yang dialami bukan karena faktor luar, tetapi karena keputusan yang kita buat sendiri. Nah firman Tuhan pagi hari ini saudara-saudara akan mengingatkan kita demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus menimbang-nimbang dan memikirkan dengan sangat serius mengenai setiap keputusan yang akan kita buat. Apakah hal ini akan mendatangkan musibah atau mendatangkan berkah? Contoh yang paling dekat dengan kita adalah kondisi pandemi hari ini, saudara-saudara. Kita tahu bahwa kalau tidak menaati protokol, maka akan mengakibatkan bencana dan masalah, bahkan saudara-saudara, kematian. Sehingga cara yang bijaksana adalah menaati protokol. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita bersembunyi atau kita mencari tempat perlindungan ketika badai sedang bergelora atau bencana sedang menyerang, itu tidak membuat kita menjadi penakut atau pengecut. Tetapi tindakan tersebut merupakan suatu usaha untuk melindungi kehidupan kita sebagai anugerah dari Tuhan, saudara-saudara. Pilihan yang kita buat haruslah merupakan suatu usaha untuk memperpanjang kehidupan dan bukan malah mendatangkan
malapetaka. Saudara, karena itu pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orang bijak akan menjaga kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Karena baginya kehidupan adalah kesempatan untuk berbuah dan menjadi berkat. Tetapi orang bodoh membuat keputusan dengan gegabah dan sembrono. Ia tidak peduli dengan bencana, alhasil celaka menimpa kehidupannya. Mari kita menjadi orang bijak yang mampu menimbang-nimbang dengan serius, mendatangkan kehidupan, damai sejahtera, dan bukan malah bencana. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar dapat membuat keputusan yang bijak dan mendatangkan kehidupan, bukan malah menghilangkannya. Tolonglah kami ya Tuhan sepanjang hari ini, berbagai keputusan yang kami buat, entah itu mendatangkan kehidupan bagi kami atau memberikan kehidupan bagi sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini saudara-saudara. Mari kita membuat keputusan yang memperpanjang kehidupan kita dan memperpanjang kehidupan sesama. Kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Amin.